Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran proyek IPAS. Kami sebetulnya sudah membentuk tim teaching sesuai linearitasnya. Saya Denial pendidikan biologi, kemudian Pak Nano pendidikan fisika, kemudian Bu Ajaan pendidikan kimia, Pak Idik pendidikan kimia, dan Pak Jikri pendidikan fisika. Kelima guru ini membentuk tim teaching saling berganti untuk mengisi 6 jam pelajaran proyek IPAS yang jadwalnya hampir sama, yaitu jam 10.40 start dan selesai sampai setengah 4 sore. Jadi satu hari yang bersamaan jadwalnya hampir 3 kelas. Nah, ternyata ini menjadi kendala pada saat pelaksanaan proyek IPAS itu sendiri. Bisa diketahui bahwa satu semester ini, semester ganjil tepatnya tahun pembelajaran 2022-2023, yaitu yang pertama proyek pembuatan docaking, itu elemen manusia dan alam sekitarnya. Kemudian proyek yang kedua adalah berkenaan dengan zat dan perubahannya, yaitu pembuatan docaking dan saponifikasi, pembuatan sabun. Nah, kendala kami temui pada saat jadwal yang berbenturan, sementara ternyata khususnya pada saat praktikum saponifikasi atau membuat sabun mandi herbal ini yang dilaksanakan di laboratorium memerlukan banyak pembimbing sehubungan dengan satu kelas dibagi 4 kelompok, alat dan bahannya disediakan untuk 4 kelompok. Namun pada saat pelaksanaan prosedur kerja hampir boleh dikatakan meleset dari prosedur kerja yang ada. Padahal sebetulnya prosedur kerja yang sudah kami berikan itu sudah dipaparkan sebelumnya di kelas dan sudah dijelaskan sebagaimana mestinya. Kemudian saat di laboratorium juga mereka masing-masing kelompok sudah memegang prosedur kerjanya. Nah, sekali lagi kendala mulai kami temukan tepatnya pada saat praktikum yang pertama di tanggal 12. Di tanggal 12 itu kami melaksanakan proyek IPAS docaking dan proyek IPAS membuat sabun mandi herbal yang pertama kalinya, kelas pertama. Ternyata dengan 3 pembimbing saja itu tidak cukup. Nah, ini tadinya 5 orang tadi berbagi, 3 orang di docaking, 2 orang di docaking dan 3 orang di lab kimia. Namun kenyataannya sangat sulit sekali mengelola kelas laboratorium IPAS pada saat praktikum pembuatan sabun ini tidak cukup oleh 3 orang. Menurut kami, solusi yang terbaik adalah setiap kelompok setidaknya harus 1 guru pembimbing. Ya,
Sehingga pada esok harinya akhirnya diputuskan solusi yang terbaik adalah ya di laboratorium IPAS pada saat praktek membuat sabun, setiap kelompok dibimbing oleh satu guru. Sehingga karena praktikum yang bersamaan, maka satu orang guru bertanggung jawab membimbing satu kelas praktek docaking. Jadi kami putuskan 3 kelas dalam jadwal yang bersamaan, 2 kelas bergantian di laboratorium dengan dibimbing oleh 4 pembimbing, dan docaking cukup 1 kelas yang dibimbing oleh 1 guru pembimbing. Nah, ini pada saat kami praktikum sabun sedikit chaos karena bahan yang digunakan bahan-bahan kimia juga relatif berbahaya, dan kekhawatiran inilah yang menjadikan kami dengan terpaksa pembimbingan dioptimalkan untuk hari-hari berikutnya. Nah, ini adalah praktikum pada saat di laboratorium bioreaktor pembuatan docaking. Kami terpaksa berlari-lari, artinya ada 1 orang guru yang kesana kemari membantu di docaking juga, membantu di praktikum lab kimia juga. Tuh, saya kira masalahnya sudah jelas. Karena kurangnya pembimbing di laboratorium IPAS untuk pembuatan sabun menjadikan sedikit chaos dan khawatir berbahaya bagi keselamatan, baik itu keselamatan siswanya maupun keselamatan alat dan bahan kerja atau produknya. Saya kira demikian permasalahannya, dan di tanggal-tanggal berikutnya, di hari-hari berikutnya sudah kami sepakati solusi yang tepat adalah ya dalam 3 kelas yang praktikum dengan jumlah jam atau jadwal pelajaran yang sama, maka diputuskan untuk praktikum menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu pembuatan sabun mandi herbal, setiap kelompoknya minimal 1 orang guru pembimbing. Sisanya adalah mendampingi siswa yang praktikum docaking. Mungkin demikian permasalahan yang pertama dalam pelaksanaan mapel project IPAS di SMKN 1 Majak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.